Halo guys, kali ini aku ada di Museum Trinil. Nah, Museum Trinil itu ada di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi. Nah, di museum ini guys, ini terdapat semacam benda-benda purbakala, peninggalan prasejarah, manusia purba, dan hewan-hewan lain dalam prasejarah di Indonesia. Nah, mau tahu? Ayo tonton terus yuk! Guys, ini pintu masuknya dari gedung yang bergading tadi. Nah, kita buka nih. Dan wow, kalian bisa lihat nih. Nah guys, kita selain kita belajar sejarah, kita juga ini guys, kita dikenalin nih kalau sama kawasan di Museum Trinil. Jadi seperti ini. Nah, yang kedua guys, kalau kalian pengen tahu sejarah dari ini guys, Trinil itu kenapa menjawab dunia? Karena kita bisa lihat nih guys. Kita baca. Ini aku foto, ini aku simpen nih guys, aku foto, nanti kalian skip sendiri ya buat belajar nanti. Jadi seperti ini. Nah itu Charles Darwin di situ. Nah yang ini guys, foto Eugene Dubais itu kayak gini. Nah yang ini guys, yang kalian bilang ini Pithecanthropus erectus. Nah ini kalian bisa baca sendiri. Ini nanti kalian skip sendiri ya guys. Semoga ya bisa kelihatan nanti. Nah, jadi guys, kalau dari bacaan tadi itu kita simpulkan bahwa sejatinya itu manusia. Kalau menurut teorinya Darwin tuh manusia itu berasal dari kera. Oke, itu kunci yang pertama. Terus yang dari pembahasan dari yang ini Eugene Dubais itu akhirnya kan kayak semacam kepo gitu kan. Kepo tuh kayak pengen tahu banget apakah benar apa enggak sih kayak gitu. Apakah apa teorinya itu seluruhnya benar seperti itu. Nah, akhirnya dia Eugene Dubais tuh itu kan seorang kedokteran fosil sekaligus kedokteran dari ya dia suka banget arkeolog seperti itu. Nah dia kan mau ngecek di daerah Indonesia karena Eugene Dubais waktu itu kan juga masih Belanda kan masih menjajah Indonesia juga kan pada tahun 1800. Nah waktu itu guys, kan aku pernah bilang kalau Eugene Dubais itu nggak sengaja nemuin fosil di Bengawan Solo. Nah fosil itu dinamakan Pithecanthropus erectus. Nah kenapa dinamakan Pithecanthropus? Karena tulang belulangnya itu mirip kayak manusia dan tulangnya itu kayak tegak gini guys. Jadi kelihatan kalau itu tuh dan wajahnya tuh mirip kayak fosil di kera, fosilnya kera gitu. Jadi intinya dia singkatnya dia berkesimpulan secara pendeknya itu kalau emang manusia itu berasal dari kera. Nah, tapi guys karena ada jutaan tahun yang lalu itu ada semacam kayak apa ya? Seleksi alam, lah akhirnya missing link. Nah, missing link tuh kalau di bahasa Indonesia itu kayak gini, keturunan kera itu tadi kalau mau ke manusia itu gini, kok bisa jadi manusia tapi kok nggak ada semacam prosesnya gitu. Nah itu terjadi missing link guys. Jadi kayak itu masih jadi misteri. Nah sekarang pertanyaannya, kalau menurut Eugene Dubais itu seperti itu, manusia itu berasal dari kera tapi dia masih belum membuktikan prosesnya karena missing link itu tadi. Nah kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah Des, apakah benar manusia itu berasal dari kera? Oke, let's go. Kita belajar tentang manusia purba Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri. Nah, ini ada, aku kasih tahu guys, kembaran kalian guys. Nah, ini dia guys, Pithecanthropus erectus. Jadi, dia tuh manusia setengah, ya kera, manusia, tapi dia berdiri tegak, walaupun ya gak full tegak gini guys. Ya jangan gitulah guys, ya oke, ini kita, biar adil, ini nenek moyang kita. Jadi ya, nah guys. Yes, ini kita foto bareng nih sama Pithecanthropus erectus. Wah, tapi ini relief guys. Kalau beneran aku takut nih, gue bisa ditabok nih. Soalnya dia tuh nggak nih, bawa batu nih. Bisa-bisa gue dibacok nanti, dilempar dan modar nanti. Nih guys, foto-foto. 1, 2. Cih. Nah guys, ini ada yang namanya ini guys. Ini fosil gading gajah purba. Jadi seperti ini. Jadi bisa dibaca nih, merupakan gading gajah purba yang masih lengkap, hidup pada zaman Pleistosen. Dan nanti kita bahas dulu apa zaman Pleistosen maupun zaman-zaman lainnya. Ya ini jadi panjang banget guys, kurang lebih berapa sentinya nih? Ini tengkorak fragmen kranium. Jadi tengkorak dari zaman manusia purba tuh gedenya minta ampun. Wow. Makanya ini fosil kepala gajah nih guys. Jadi ya. Nah, terus di sini guys, ini ada juga fosil gading gajah purba nih. Jadi
Gading Gajah Purba masih lengkap, terpotong-potong hidup pada zaman Pleistosen. Jadi panjangnya seperti ini nih guys. Jadi kalian bisa baca sendiri nih. Ini fosil gading gajah nih. Jadi kalian baca sendiri tuh. Jadi intinya fosil gading gajah ini tuh juga nggak jauh tempatnya di Trinil Ngawi guys. Nah di sini juga dikasih area penemuannya nih daerah Trinil. Itu ada orang nemuin fosil gajah segede itu. Nah selain fosil gading gajah guys, ini ada fosil dari kaki gajahnya dari Insivius Tegedon trigonocephalus. Jadi nama ilmiahnya itu kalian bisa baca sendiri ini, kalian bisa skip. Nah yang bawah ini guys, ini contoh dari fosil kaki gajahnya guys. Jadi ini. Terus di sini juga lokasi penemuannya juga nggak jauh-jauh amat dari Bengawan Solo ini. Ini juga sama kalau ini fosil gajah, fragmen tulang, tulang leher luas, tulang belakang, tulang kemaluan, tulang rusuk. Jadi kayak gini guys tempatnya. Terus di sini guys kalian bisa lihat fosil dari rahang dan gigi gajah. Jadi kayak gini nih fosilnya nih. Di sini juga ada nih penjelasan tentang akhir Pleistosen atas, Pleistosen tengah, Pleistosen atas lagi. Jadi ini kalian bisa sendiri, nanti aku jelasin ringkasnya guys, seperti itu. Dari penjelasan di tulisan tadi itu bisa saya simpulkan guys, kalau jadi zaman Pleistosen itu disebut juga zaman es. Kenapa zaman es? Karena sebenarnya kalau dibilang seluruh permukaan bumi itu menjadi es, masih enggak, cuma karena pada saat itu penurunan suhu bumi itu semakin turun guys, jadi membuat kepunahan termasuk manusia purba dan hewan-hewan purba yang tadi itu. Jadi ya pokoknya garis bawahi Pleistosen itu adalah zaman es. Nah ini guys kalian juga bisa lihat nih fosil-fosil lainnya. Nah ini tugu yang tadi kita bahas tadi, yang kita bahas di luar tadi nih guys. Nah ini contohnya. Nah ini foto Bengawan Solo. Nah ini fosil badak guys. Jadi di sini tuh di Museum Trinil itu nggak cuma bahas tentang manusia purba Pithecanthropus, tapi juga diperlihatkan fosil-fosil temuan dari Eugene Du Bois. Seperti ini. Ini fosil badaknya nih, tapi tulisannya nggak kelihatan nih. Ini fosil hewan rusa guys, kelihatan banget lah kalau ada cabangnya kayak gini nih. Kalian bisa baca sendiri nih fosilnya kayak gini. Nah ini foto zaman ini guys. Jadi awalnya nih guys, ini tadi aku bilang kalau ini tuh Bengawan Solo terbagi menjadi 3. Ini induk sungai, anak sungai itu berada berada ke sini, terus kemudian ke sini, dan satunya ke sini guys. Jadi inilah yang disebut kenapa dinamakan Tri itu 3, dari 3 sungai anakan sekaligus menuju ke 3 desa tempat lokasi penemuan dan penelitian Eugene Du Bois. Di sini kita ada fosil kerbau banteng nih, jadi penemuannya banyak banget. Terus ini, dan kita juga diperlihatkan foto ini tadi, foto Bengawan Solo. Di sini juga banyak fosil bantengnya guys. Ini guys, ini yang paling pernah viral juga. Ini fosil tanduk kerbau. Jadi gini guys, jadi ini tuh fosilnya tuh umurnya 1 sampai setengah juta tahun yang lalu. Jadi lumayan gede. Jadi hewan-hewan zaman dulu tuh luar biasa gedenya, termasuk manusia purba zaman dulu juga luar biasa gedenya. Di sini juga nanti kita belajar tentang sejarah tentang binatang purba dan lain-lain seperti ini. Jadi bantengnya tanduknya tuh sebesar ini guys. Ini kira-kira beratnya 100 kilo ada ini. Kayaknya nih. Kalian juga ditemukan dengan kembaran kalian. Nah, kalian lihat sendiri kan kalau zaman ini tuh zaman sebelum Pleistosen. Jadi zaman sebelum zaman es. Jadi mereka tuh berburunya dengan cara ini guys. Meramu, meracik makanan, terus ini
Ini juga nih guys. Nah ini masih ada hilir-hilir sungai yang mengalir sebelum membeku seperti ini. Jadi mereka hidup secara apa ya, nomaden, berpindah tempat juga. Terus makan secara bergerombol seperti ini. Nah ini menandakan kalau ini ada sungai, terus ada tumbuhan-tumbuhan masih hijau, itu menandakan bahwa zaman sebelum Pleistosen guys. Jadi zaman dulu, zaman sebelum Pleistosen tuh emang dominan air sungai, dominan air. Jadi tumbuhan juga banyak-banyak banget. Nah, sebelum akhirnya zaman es melanda di sini tuh membeku semua, guys. Jadi sungai-sungai itu membeku, kalaupun toh tidak membeku tuh apa ya, suhunya tuh hampir minus gitu loh. Nah, yang membuat kepunahan di ini termasuk alat untuk bertahan hidup, guys. Jadi selama zaman manusia purba itu mereka lebih mengandalkan ini, guys. Paha genggam, ini bisa dibaca sendiri bentuknya. Terus ini kapak genggam yang bentuknya seperti ini, hampir mirip-mirip sih. Ini alat-alat paleolitik Pacitan, terus kapak penata, serpih seperti ini. Ini fosil apa ini? Tengkorak kerbau, lumayan gede. Kalau ini fosil tanduk kerbau, ya rata-rata fosil tanduk tuh guys. Di belakang gue ini ada evolusi dari manusia purba guys, mulai dari zaman Homo sapiens, Wajackensis, terus Pithecanthropus, dan Homo erectus, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat ini guys, sejarah dari manusia zaman dulu hingga menjadi manusia modern kayak kita ini guys. Oke, yang menuju manusia modern nih guys. Jadi di sini tuh bisa lihat Australopithecus african. Jadi ini manusia purba di Afrika 7-2,5 juta tahun yang lalu. Seperti ini. Emang iya sih, awal-awal emang bentuknya kayak kera juga sih ya. Kayak gini. Terus ada zaman Homo habilis, Australopithecus, Homo erectus, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri nih guys. Ini aku bikin pelan-pelan aja deh. Ini. Terus ini juga nih guys. Nah, manusia yang sekarang guys, kayak kita nih guys, kayak gini. Jadi ya, bayangin 7 juta tahun yang lalu, dulu tuh seperti apa manusia. Tengkoraknya Pithecanthropus vil. Jadi ini tipikal dari Pithecanthropus tapi yang ada divisinya guys, jadi ada cabangnya. Dan nah kalau ini yang Pithecanthropus erectus, kalau ini Pithecanthropus vil. Terus yang bawah ini Pithecanthropus soloensis. Ini bisa dibaca sendiri nih. Terus yang ini juga dibaca sendiri. Nah ini juga dibaca sendiri. Jadi ini pelajaran juga guys. Kalau kalian daripada ya terserah sih, kalau kalian buka YouTube itu juga keren. Tapi ini aku kasih ilmu sedikit aja, walaupun aku sendiri juga tak begitu paham sejarah. Tapi aku bela-belain kesini. Dan di sini ada tulang tengkorak guys. Fosil tengkorak Homo sapiens seperti ini guys. Ini nemunya di Tulungagung, Jawa Timur juga. Kalau ini tengkoraknya Homo Nederland, emang Nederland Belanda, berarti emang yang nemuin tuh orang Belanda juga sama. Terus ini Australopithecus africanus. Jadi ini fosil tengkorak peralihan Australia dan Afrika seperti ini. Oke guys, itu tadi tentang review dari Museum Trinil di Ngawi. Nah, dari cerita ini tadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kita tuh tahu sendiri kalau sejarah manusia purba dari zaman purba sampai ke zaman modern, manusia modern seperti kita tuh juga panjang guys. Jadi kita selayaknya tuh juga bersyukur banget jadi diri kita yang sekarang ini. Kita dianugerahi wajah yang tampan, wajah yang lebih sempurna, postur tubuh maupun organ-organ tubuh yang lain karena evolusi. Nah, kita juga tahu sejarah dari kehidupan juga, dan kita lebih bersyukur lagi untuk menjaga peradaban ini guys di dunia ini. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.